setelahnya ada jaa, setelahnya ada hamzah. Jia, ada hamzah. Alim, setelah mat ada mim sukun. Muslimun, setelah mat ada nun yang disukunkan. Nah, ini namanya mat farai. Jadi bedanya mudah yang bisa kita pahami, mat asli dan mat farai ini adalah di matnya, ya, sebabnya itu dilihat. Kalau mat asli tanpa adanya sebab, sedangkan mat farai adanya sebab. Sebabnya apa? Setelah atau sebelumnya mat tidak didapati hamzah atau sukun, maka itu mat far'i, itu mat tabi'i atau mat asli. Sedangkan jika didapati sebab hamzah yang di awal atau sukun, ya, yang di awal atau di akhir setelah mat, maka dinamakan dengan mat far'i. Selanjutnya, pada slide yang berikutnya, nah inilah yang disebut dengan mat far'i. Jadi mat far'i ini jika ditinjau dari panjangnya ada 3. Ya, ada 3 panjangnya. Ditinjau dari panjang. Panjang itu apa? Kadar, ya, kadar memanjangkan mat. Yang dimana mat ini didefinisikan pada pembahasan mat asli waktu itu adalah terjadinya, ya, antara fathah diikuti alif, ya sukun sebelumnya kasrah, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Dibacanya panjang. Nah, kalau ada sebabnya seperti wajib, samai, sya'a, sawaun, maka bacanya harus dibaca lebih panjang. Ya, yaitu dibaca 4 dan 5 harokat. Atau istilahnya adalah tawassut, ya, pertengahan. Kemudian yang kedua jais, mat jais. Nah, di sini juga sama sebabnya karena ada hamzah. Ini belum kita jabarkan ya, mat wajib, mat jais ini belum. Ini kita lihat dari contohnya dulu aja langsung, ya. Dan kemudian cara bacanya. Adapun pengertiannya nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi perhatikan setelah inna kayak gitu ada hamzah. Inna anzalna kayak gitu. Maka cara bacanya di sini 2, 4 dan 5. Kemudian yang ketiga ditinjau dari panjangnya adalah lazim. Contohnya adalah kafah, al-haqqah, dabbah. Dan ini dibacanya harus 6 harokat. Ya, harus 6 harokat. Nah, jadi ditinjau dari panjangnya ada yang dibacanya mulai dari 4 dan 5 wajib, ada yang dimulainya dari 2 yaitu mad jais. Ya. Kemudian ada yang dibacanya 6. Nggak boleh dibaca 2. Ya, contohnya kalau mudah kita dapati dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Dan itu dibacanya 6 harokat. Kemudian pada slide berikutnya, mat far'i ditinjau dari sebab atau keadaannya. Nah, ini kita katakan. Maka kita dapati sangat banyak sekali. Ada 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 2,
7 ditambah 4, 11. Ada 11 mad far'i ditinjau dari keadaannya. Sumber-sumber ini dari mana kita dapati? Nah, nanti kita akan jelaskan insya Allah. Ya. Nah, yang pertama adalah ditinjau dari hamzah. Karena sebab hamzah. Di sana ada mad wajib, mad jais, mad silah, mad badal, mad farqu. Kemudian ditinjau dari sukun. Sukun di sini dibagi menjadi 2. Ada sukun pengganti atau istilahnya sukun arid dan juga sukun asli. Jadi aslinya ya sukun dia. Nah, adapun sukun pengganti karena sebelumnya harokat, karena suatu sebab ya, yaitu sebab waqaf, maka jadi sukun. Contohnya arid lis sukun. Ya, wa mislu dha in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Ini kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam nazmnya Tuhfatul Atfal. Jadi aslinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin ada harokatnya. Mu'minuna alamina kayak gitu. Jadi bacanya ada na-nya di ujung. Tapi karena dia waqaf maka harus disukun. Nah, inilah cara baca Al-Qur'an. Berbeda dengan berbahasa Arab. Yang semuanya harus jelas harokatnya. Ya, jitu ma'al muslimina kayak gitu. Nggak boleh jitu ma'al muslimin. Tadi bilangnya nggak ada na-nya. Maka pakai muslimina kayak gitu. Harus dijelaskan. Muslimini, muslimai, apa saja harokatnya. Itu kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Dalam Al-Quran enggak. Pokoknya kalau setiap huruf yang kamu waqaf, ada kaedah cara bacanya. Ya, ada kaedah cara bacanya. Semuanya dibaca sukun, kecuali ketika ada fathatain. Wadduhan, bacanya jadi waqaf. Wal adiyati dhabhan, bacanya dhabha. Kayak gitu ya. Nah, ini namanya sukun arid. Harusnya harokat, kemudian diganti menjadi sukun. Ada juga lin. Li'ila fi Quraisyin menjadi Quraisy. Gitu ya. Contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Maka ini kita namakan bukan langsung mad lin, tapi mad arid lil lin. Ada penggantinya di situ. Kemudian sukun asli. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah lazim kilmi musaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim harfi musaqqal, dan lazim harfi mukhaffaf. Nah, 4 mat ini terjadi karena adanya sukun asli. Yang aslinya ya memang sukun dia. Contohnya, lazim kilmi musaqqal. Dapati dalam Al-Quran, waladdall. Langsung ke al. Menandakan bahwa lam yang pertama sukun. Lin, lam yang kedua berharokat. Sokh, langsung masuk. Gitu ya. Sokh. Gitu. Tapi soknya panjangin. Sokh. Itu sukun. Sukun asli. Ya. Yang kemudian karena ada 2 huruf, yang kembar, yang pertama sukun, kedua harokat dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Ini sebagaimana definisi daripada idgham. Ya. Ij'al baina harfil awal ila harfis tsani
ya, menjadikan huruf yang pertama dan yang kedua menjadi satu, harful awal sakin wa harfus tsani mutaharrik, itu menjadi apa? Harfan musyaddadan, menjadi huruf yang bertasydid. Gitu ya. Lazim mukhaffaf dan lazim harfi musaqqal sekarang. Harfi musaqqal, ya, berhubungan dengan huruf fawatihis suwar. Wa dzalika fi fawatihis suwar silhu suhairan man qata'aka dashtah. Nanti kita akan bahas ini insyaallah materinya untuk mat lazim. Satu contoh mat harfi musaqqal, contohnya di lam ketemu dengan mim, adanya idgham di situ. Ya, adanya idgham. Alif lam. Nah, menjadi lam gitu ya. Itu yang menjadikan musaqqal. Sedangkan mukhaffafnya enggak ada. Ya, bacanya harus jelas. Contohnya alif lam ra gitu. Toha, ya, dan masih banyak lagi. Yasin, Hamim. Nah, itu contoh-contohnya harfi mukhaffaf, ya, yang tidak ada idghamnya atau bahasanya tasydid ya. Kalau kilmi musaqqal udah ada tasydid ya enak. Tapi kalau mukhaffaf cara bacanya ini, ya, dijadikan huruf tersebut menjadi huruf asliyah, yaitu huruf yang tanpa harokat. Cara bacanya bukan abata saja ha khoda za roza, enggak. Tapi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sid, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ada 29 huruf. Ini huruf yang tidak ada harokatnya. Nanti kita akan sampaikan insya Allah ketika masuk pembahasan daripada mat lazim, harfi. Ala kulli hal. Baik, teman-teman sekalian, saya ulangi lagi ya. Kita kembali lagi dari muqaddimah maddul far'i. Silakan slide-nya. Saya bahas secara cepat. Jadi mat far'i ini adalah bagian kedua daripada pembagian mat. Mat ya dibagi menjadi dua, panjang. Ada panjangnya asli ya, yaitu tidak ada tambahan panjang, dibacanya dua harokat gitu ya. Ada contohnya ya, mat asli ini karena tidak adanya sebab, contohnya adalah mat iwat ya. Mat iwat litanwin waktu itu kita bahas. Dobehan menjadi dobeha gitu, nggak ada hamzah, nggak ada sukun. Jadi sebabnya karena tidak ada hamzah. Di sana ada 3 mat waktu itu kita sampaikan. Ada mat silah sama mat silah sugro dan juga mat tamkin. Ini pernah kita bahas ya. Nanti kita ulang lagi insya Allah setelah selesai pembahasan mat dalam rangkuman ya. Kemudian sedangkan mat far'i di sana didefinisikan pengembangan. Ya, pengembangan karena adanya sebab. Jadi mat ada sebab hamzah atau sukun. Contohnya sawaun. Nah, harusnya kan sawa gitu kan ya. Tapi ada hamzah di depannya menjadi sawaun. Ja mat asli ketika ada hamzah jadi mat far'i. Kayak gitu. Alim, alimun, disukunkan mimnya karena sebab waqaf alim. Nah, maka cara bacanya ya dibagi menjadi 3. Nah, di sini mat far'i ditinjau dari cara bacanya. Coba dilihat lagi cara bacanya. Nah, ada 3. Pertama wajib, jadi dibacanya
paling sedikit 4 sampai 5. Nah, ini dinamakan tawassut. Kemudian yang kedua, jais, dimulai dari 2, yaitu qasrun sampai dengan tawassut. Dan yang ketiga lazim, cara bacanya nggak boleh ditawar, harus 6. Ya, dimulai dari 6. Dan hanya 6, tidak boleh lebih. Jadi cara bacanya ada 3. Ya, ini mad far'i ditinjau dari panjang. Kemudian mad far'i ditinjau dari sebab keadaannya. Ada 3. Yang pertama adalah karena sebab hamzah. Ya, di sini ada 5 mad, ya, mad wazib muttasil, mad jais munfasil, mad silah kubra, mad badal, dan mad farqu. Kemudian karena sebab sukun ada 2, sukun pengganti yang dimana sebelumnya adalah huruf berharokat, dia disukunkan karena sebab waqaf. Contohnya tadi alimun menjadi alim. Ada 2 di sini. Mad arid lilin, Quraisyin menjadi Quraisy. Diwaqafkan menjadi sukun. Kemudian mad arid lilin, muslimin menjadi muslimina menjadi muslimin. Nah, nanti kita akan bahas untuk teorinya setiap mad secara detail insya Allah. Kemudian ada yang ketiga, pembagian daripada ditinjau dari sebabnya, yaitu sukun asli. Asalnya memang sukun dia, yaitu ada kilmi, berarti berkaitan dengan kalimat. Musaqqal ini ada idghamnya. Jadi diidghamkan dia atau dimasukkan langsung. Contohnya dol, langsung al, kaf, langsung dimasukkan. Maka ini menjadi musaqqal. Adapun yang mukhaffafnya sukun, al-ana gitu. Al-ana, nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian yang ketiga ada harfi musaqqal. Sebagaimana artinya musaqqal, diidghamkan pada huruf-huruf fawatihis suwar, pembuka surah. Seperti mad lazim contoh. Kemudian yang keempat ada mad lazim mukhaffaf, ya. Sebagaimana mukhaffaf berarti tidak ada idgham, harus dibaca jelas. Ya, contohnya Yasin, Hamim. Kalau yang musaqqalnya tadi alif lam. Ya. Sedangkan yang mukhaffafnya sendiri. Qaf, nun, kayak gitu. Jadi inilah mad far'i ditinjau dari sebab dan keadaannya. Sangat banyak sekali dan agak sedikit rumit, ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya tetap fokus ketika nanti kita jelasin, dan kita akan menjabarkan ya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit insyaallah. Baik, inilah yang bisa Anda sampaikan untuk materi kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersiapkan pertanyaannya setelah nanti kita masuk sesi kedua, yaitu tahsin ya Al-Quran. Saya berikan jeda waktu beberapa saat ya untuk teman-teman semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nastamir darsuna fi asasani. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk sesi kedua ini. Kita akan jabarkan surah Al-A'la. Di tahsin pada surah Al-A'la ini, teman-teman sekalian, bisa kita dapati banyak sekali mat, ya, hampir di semua ayat. Atau semua ayat di surah Al-A'la ini, ya, diakhiri dengan mat. Satu contoh, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, a'la. La, ini dibaca panjang. Ini mat namanya. Mat tabi'i atau mat asli. Lihat di sana tidak ada sukun ataupun hamzah setelahnya mat atau sebelumnya mat. Fasawwa, fahada. Nah, maka ini semuanya adalah mat tabi'i atau mat asli. Sedangkan di ayat ke-6, teman-teman bisa melihat, dan ayat ke-5, faja'alahu gusa'an. Nah, ini dibacanya gusa'an, mat far'i. Di sana, ya, matnya adalah panjangnya 4-5, yaitu mat wajib. Sanuqri'uka fala tansa illa, kalau mau disambung, atau illa masya, harus panjang banget. Jadi untuk menstabilkan cara bacanya, teman-teman semuanya harus benar-benar fokus, ya, mana mat asli, mana mat far'i. Mudahnya teman-teman sekalian, bisa ceritakan Allah untuk mat far'i yang berada di pertengahan, mudah bisa kita dapati adanya tanda bendera atau tanda alis. Ya, tanda alis. Ini karena sebab hamzah, mudah buat kita temui. Kalau untuk karena sebab sukunnya, bisa teman-teman lihat di setiap penghujung waqaf. Kalau ada huruf berharokat kemudian disukunkan, adanya mat, maka itu namanya mat yang dibaca panjang. Baik, ala kulli hal, teman-teman sekalian, secintakan Allah Subhanahu wa taala. Afan, suara Anda lagi kurang fit. Mungkin Anda nggak bacakan, jadi teman-teman yang saya panggil namanya aja nanti yang membaca, ya. Dan nanti diperbaiki, ada yang kurang bacanya. Baik. Kemudian pertama saya minta kepada akhina Rama. Silakan dibaca 2 baris. Baik Ustaz. Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. Alas, yakfi. Cukup. Bagus. Untuk panjang pendeknya. Barakallahu fiik, akhina Rama. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, selanjutnya Hina Anugrah. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut baca ayat illa masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yahya. Wa ma yakhfa. Yahfa Hmm. wa nuyassiruka liyusra. Il yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Hmm. Fazakir inna fa'ati dzikra. Hmm. Saya saka. Ujung lidahnya taruh di gigi. Saya zakau. Saya zakka. Saya zakkar. Saya zakkaru man yansa. Dan N itu kho. Yakhsha. Yah. Nah, kalau ada kepalanya itu kho. Contohnya yang lain tadi di ayat ke-7. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi ada kepalanya. Kalau nggak ada kayak gini aja nih, ya. Itu nun. Ya. Itu nun. Begitu ya, akhirnya Anugrah. Ya, baik. Agar mendapatkan manfaat lebih banyak. Semoga Allah perbaiki, Allah sempurnakan lagi yang kurang bacaannya. Tetap istiqomah. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya Tina Mega. Ayat 11 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa zakaras Ulangi lagi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Qad aflaha man tazakka
wa zakara asma rabbih fasalla. Iya, bagus. Nah, di sana ada Rabbihi, panjangin ya. Itu ada namanya. Itu matsilah sugro. Yang mana ya itu tetap panjang ya. Kalau di Rosem Usmani ada tanda ya checklist. Tapi kalau di Rosem Usmani Arab itu ya, kalau Rosem Usmani cetakan Indonesia itu biasanya ada haknya dilurusin haknya. Bisa dilihat di Qur'annya. Kan apa itu? Kalau haknya harokatnya lurus ya. Haknya harokatnya lurus misalkan, jadi bisa langsung dilihat haknya ya harokatnya lurus begini, bisa langsung dilihat. Maka itu rosemnya Usmani cetakan Indonesia kemenang. Tapi kalau ada ya checklist itu ya tandanya sama sebenarnya untuk mengingatkan kalau itu panjang. Hukumnya, hukum tilawahnya namanya mad silah sugro. Begitu ya, Ustina Mega. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, syukran, jazakallah khair. Selanjutnya saya minta kepada akhina Awi, tafadhal. Ustaz. Ya, tafadhal akhi. Berapa Ustaz? Raqmu 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jayid, bagus. Barakallahu fiik. Udah bagus saya nanti tinggal dihafalkan aja. Kalau sempat distorkan hafalan Qur'annya, cari majelis-majelis atau teman-teman kumpulan yang bisa menyimakkan hafalan Qur'an. Ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Nah, amin. Selanjutnya saya minta kepada Akhina Tajuddin. Cek. Halo Ustaz. Ya. Tafadhal. Baik. Kan sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu husa'an ahwa. Busa ujung lidahnya taruh di gigi. Faja'alahu busa'an ahwa. Faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa. Ya. Ini sedikit penambahan kalau baca qiraahnya. Kalau ada hamzah ketemu hamzah itu
dimasukin. An-nya ini dihidupkan menjadi faja'alahu busa'an nahwi, gitu ya. Anahwa, anahwi, jadi ada na nanti dihidupin. Begitu. Barakallahu fiik, udah bagus. Semoga Allah istiqomahkan lagi. Hati-hati sa-nya akhirnya tajwid. Jangan sampai jadi sa, ya. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Selanjutnya Ibu Retno. Silahkan Ibu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil Yusra. wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakaru man yakhsha. Sayadzakkaru. Sayadzakkaru. Sayadzakaru man yakhsha. Ibu Retno. Ibu Retno siapa ini? Kenal? Ibu Retno Suprihatin Dari mana Ibu Retno? dari Malang. Oh. Tinggal di Malang Ibu Retno? Iya, Dapat informasi dari mana? Medsos? dari Umu Abdul Rahman. Oh, yang sebelah ya. Ya, Nggih. ya, Nji. Semoga istiqomah terus Ibu Retno. Masih ada yang kurang bacaannya. Nggih. Ya, coba lafadzkan Allah. Allah. Ujung lidahnya taruh di gusi. Allah. Jangan au. Lihat bibir. Allah. Allah. Nah, gitu. Allah. Allah. Iya. Illa masya Allah. Coba. Illa masya Allah. Iya gitu. Jadi jangan Allah. Au ada wehnya jangan. Langsung kelamnya aja. Ditebelin tapi. Allah. Gitu bacanya ya. Yes. Allah istiqomahkan terus. Mudahkan terus. Ibu Retno. Barakallahu fiki Ibu Retno. Ya, sama-sama. Ummu Abdurrahman, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, salam. Udah lama nggak dengar suaranya. Ayat keberapa ya Pak Ustadz ya? Ada Halo, Pak Eka udah tidur. Jam segini tidur. Habis Kayak- main. Habis Ayat- mancing. Iya. Masya Allah. Ya udah baca Ummu Abdurrahman. Ayat keberapa Pak Ustadz? Ayat 11. 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Paknya tipisin dikit lagi. Wa dzakara asma rabbih fasalla وذكر اسم ربه فصلى. Nah, begitu. Bagus. Jangan fasalla. Ya, Pak Ustaz. Semoga Allah menggunakan baca Quranmu kurang. Amin. Syukran Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi yang belum? Al-Futuah. Siapa ini? Anda Ustadz Evan. Silakan. Bil akhir bal tu'sirun. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, jadi bagus, masya Allah. Syukur, Ustaz. Semoga Allah hadir. Amin. Alhamdulillah, demikian belajar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang dipelajari malam hari ini mengingatkan kita bagi yang sudah pernah belajar atau yang belum belajar, semoga menambah ilmu dan pemahaman. Ya, tadi kita bahas tentang pengantar daripada materinya, mat fara'i dan berbagai macamnya, dan insya Allah kita akan jabarkan setiap pekannya satu persatu agar bisa lebih mengerti dan mudah untuk diingat serta dipraktekkan. Apa yang didapat segera, karena seyogianya seorang muslim itu hari-harinya tak pernah lepas dari Al-Quran. Jadi sangat disayangkan kalau dia seorang muslim ya tapi baca Qurannya jelek atau baca Qurannya nggak bagus. Bisa jadi karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya nggak pernah belajar sebelumnya kayak gitu, atau mungkin belum menemukan guru yang tepat ya, atau mungkin disebabkan karena malu. Yang pasti adalah muslim harus bisa baca Quran. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Fas. Baik, alhamdulillah. Syukron kepada Ustadz Jalani Asdik atas materi yang disampaikan. Sebelumnya, Ana minta maaf Ustadz, tadi sempat terputus share screen-nya, ada kendala jaringan. Mungkin dari partisipan ada yang ditanyakan bisa melalui room chat atau bertanya secara langsung melalui open mic. Tafadhol. Kita tunggu sekitar 1 menit. Ustadz, Anda mau bertanya Ustadz, min fadlik. Tapi Ustadz, untuk seorang pengajar yang mengajar orang-orang yang
awam Ustadz, misalkan awam dalam membaca Al-Quran, mungkin masih ada yang belum paham makhrajul huruf, ada yang belum paham sifat huruf dan hukum huruf. Nah, sebagai pengajar, apa batasan dalam ini Ustadz, dalam menegur kesalahan bacaan murid-muridnya Ustadz? Nah, Tolak ukur paling ringannya Ustadz. pertama, tolak ukur paling ringannya kita lihat dulu atau kita perdengarkan dulu bacaan yang si qori'nya atau si pembacanya. Kalau misalkan fatalnya di kesalahan-kesalahan yang jali, maka jali itu kita perbaiki. Misalkan perbedaan antara huruf-huruf itu harus benar diperhatikan, ya, karena bisa menimbulkan kesalahan gitu. Yang paling jelas itu biasanya orang awam itu dipanjang mat sama di idgham, bukan di idgham, di gunnah, penahanan bacaan kayak gitu. An, in, am itu biasanya sering lewat, maka bacaan-bacaan itu yang kita fokuskan, ya. Jadi yang terlihat oleh mata dan mudah untuk ditemukan kayak gitu kan, itu yang kita perbaiki, ya. Tapi kalau misalkan perbedaan antara huruf-huruf, ya sesekali aja kita sampaikan kayak gitu. Misalkan kita buat, bukan jadikan materi ya. Kalau saya pengalaman mengajar dewasa, para awam banget lah, dari masjid ke masjid gitu kan. Biasanya saya masukin materi itu seputar pembahasan setiap surah. Itu saya bahas di YouTube saya, pelajaran di setiap surah, An-Nas itu apa aja yang harus ditekankan. Jadi mudah untuk diingat, mudah untuk dipraktekkan sama dia. Ntar kalau dia ketemu nun tasydid, ini bacanya ditahan, ada sin, bacanya harus dikeluarkan nafasnya. Kayak gitu. Itu aja. Terus diulang-ulang sampai surah At-Takasur udah selesai, ulang lagi dari An-Nas. Nanti sedikit-dikit kita sempurnain. Itu jadi yang bisa terlihat, yang mudah ditemukan, itu yang kita perbaiki. Nah, adapun mutasyabihat pada huruf-huruf itu harus masuk pembahasan bab makhraj, misalkan buat kita bisa ngerasakan. Misalkan menurut kita buat dia agak susah buat ngerti, ya nggak usah dibahas, nanti dulu lah. Gitu, perbaiki dulu yang lain, baru nanti langsung ke intinya. Saya rasa begitu. Jangan dimasukkan materi secara umum kayak gitu. Kalau langsung materi runtut dari bab makhraj, bab sifat, bab hukum, liar mereka. Apalagi mereka bapak-bapak yang mayoritasnya adalah pekerja, yang kadang sip, minggu besok ikut, minggu besoknya lagi enggak gitu kan. Nah, maka ini bisa menimbulkan nanti dia gampang buat menyerah gitu, putus asa untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Saya rasa itu yang bisa saya jawab, Pak Awi. Cari yang memang mudah untuk buat orang tersebut belajar, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah cara belajar, jangan mempersulit dia. Cari kesalahan yang memang sering didengar, misalkan huruf ja, perbedaannya, ya kasihlah tahu langsung sekilas saja. Ja itu di sini, za itu di sini. Besok diingetin lagi, besok diingetin lagi. Kayak gitu. Jadi ikat hatinya dulu, insya Allah mau dimasukin ilmu apapun akan mau dia. Tapi kalau di awal udah langsung thariqah kita dalam berdakwah itu sebodoh amat, yang penting saya ngajar, kayak gitu. Udah saya pulang ke rumah, mau paham mau enggak ya terserah. Itu saya rasa bukan seorang muallim.
tapi hanya sebagai seorang mudarris, pengajar biasa yang menyampaikan ilmu. Tidak ada yang namanya merangkul atau membimbing jamaahnya, audiensnya, mustami'nya untuk benar, ya, untuk berjalan bersama dia di gerbong yang sama. Saya rasa demikian karena banyak sekali guru yang seperti itu. Banyak. Gak sedikit, banyak sekali. Guru yang penting ya saya ngajarin ini. Kamu salahnya ini, saya benerin ini. Oke. Kamu paham apa enggak ya, besok udah ganti materi lagi. Besok ganti materi lagi. Makanya nggak banyak yang pada akhirnya murid itu nggak ada yang jadi, kayak gitu kan. Baik dalam segi keilmuan gitu pun ataupun teladan yang didapatkan dari gurunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa terjawab. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Syukron, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari partisipan lain yang ingin bertanya, tafadhol. Kita cukupkan aja. Baik. Mm-mm. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri kajian pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin Ustadz ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan, tafadhol Ustadz. Ya, saya rasa cukup akhi untuk nasihatnya tadi sudah disampaikan. Poinnya adalah terus belajar. Bagi seorang pengajar harus lebih peka terhadap muridnya. Untuk seorang pelajar haruslah selalu berusaha buat bersabar dan istiqomah. Makanya susahnya itu menjadi seorang pelajar sebenarnya, bukan pengajar. Ya dua-duanya susah, tapi menjadi seorang pelajar itu yang susah. Jauh lebih susah menurut saya ketimbang orang yang belajar. Banyak para ulama diantaranya berpesan, dan Imam Syafi'i memberikan 7 pesan kepada seorang pelajar. Ya akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kau tak akan mendapatkan sekiranya ilmu sedikit pun kecuali dengan 6 perkara. Jadi 6 perkara ini sangat panjang kalau dijabarkan dengan luas. Itu bagi seorang pelajar, ya intinya di sana ada bersabar, sabar dulu. Guru itu ketika dia sudah mulai innal hamdalillah nahmaduhu, udah membuka dengan muqaddimah, dia udah punya konsekuensi bersabar ketika ada muridnya yang diperbaiki tapi nggak benar-benar, dimarahin, diomelin, tapi tetap aja begitu. Kalau guru udah masuk kelas berarti dia sudah siap mendapati berbagai macam kendala atau permasalahan di dalam kelas. Nah, yang menjadi kewajiban ya bagi seorang murid ya harus bersabar. Kalau dia dibenerin, dibilangin nggak bisa-bisa ya harus bersabar. Dan itu susahnya jadi seorang pelajar. Apalagi kalau ketemu gurunya killer, gurunya sadis lah, gurunya keras begitu. Ya sabar, makanya Imam Syafi'i mendefinisikan yasbir ala mururi jaffa minal mu'allim. Sabarlah kamu terhadap ya kekurangan guru. Murur itu artinya kepahitan yang kau dapati dari guru. Misalkan kamu sering diomelin, kamu sering dimarahin, kayak gitu, maka bersabar. Okay. Kemudian ada tuluzam, waktu yang sangat panjang. Talabul ilmi itu minal mahdi ila lahdi. Ini kata Imam Ahmad. Ya. Hatta mata tata'allamul ilma hatta mamat, kata Imam Ahmad. Ditanya, sampai kapan kau belajar?
sampai aku mati. Predikat seorang talabul ilmi selalu ada pada diri seorang muslim. Begitu teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri pribadi dan juga buat teman-teman semuanya untuk bisa diamalkan. Barakallahu fiik, sampai jumpa kembali pada pertemuan kita pekan depan. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan serta Allah berkahi ya perjalanan kehidupan kita ini, dan Allah SWT selalu menaungi dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ya, wa tabarakallahu jami'an wa astagfiru minkum kullul khata. Wajabtum sahih fahuwa min Allah wa in wajabtum khata wa dhaif fahuwa minni. Luminasyaitanir rajim. Saya kembalikan kepada Khas untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron atas penyampaian materi sekaligus pesan atau nasihat dari Ustadz pada malam hari ini. Semoga materi apa yang kita dapat menjadi berkah bagi kita semua. Sekian kajian Tahsin malam ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.